أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Yang saya takdimi pimpinan takmir dan seluruh jajarannya Masjid Raya Al-Muttaqun ya. Yang saya takdimi Bapak Suhardi, dalam hal ini beliau yang telah menjadi wasilah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu di rumah Allah yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Raya Al-Muttaqun yang saya cintai, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat sedoyo? Masya Allah. Iki nyun pangapunten ya, saya agak basah. Tadi sudah pakai mantol rapat, tetapi karena hujan cukup deras, mulai dari bandara yang lama ya, jadi terpaksa ya seperti ini. Ini risiko jadi dai. Hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, benjang wonten akhirat, semoga bisa jadi saksi. Saksi kita mencoba berikhtiar untuk tetap istiqomah di jalan Allah, apapun keadaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian Ahad pagi Masjid Raya Al-Muttaqun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkan kepada kita nikmat hidup. Karena bisa sampai di sini nih Bapak Ibu meskipun kondisi hujan tadi. Ketika bangun pagi tadi, kemudian kita membaca doa apa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masyaallah. Niku disadari, masyaallah. Terima kasih Allah Engkau masih menitipkan kehidupan ini. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah tiba waktunya dan sudah dipanggil. Ya, tidak ada lagi waktu untuk ngaji. Tidak ada lagi waktu untuk nambah ilmu, untuk talabul ilmi, untuk silaturahim. Masya Allah. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini menjadi kesempatan terbaik kita untuk mempersembahkan amal dan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Bapak Ibu karena
Di dalam dada kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, masih Allah titipi nikmat hidayah, iman dan Islam. Ya, kalau bukan karena hidayah Allah, Bapak Ibu, kalau bukan karena kita ini Muslim, mukmin, mungkin sekarang ini sedang siap-siap untuk wisata kuliner. Konten pun di yang paling enak makanan di sini. Konten pun di Ambuh. Ya, di tengah niku biasanya kata ingkang sibuk, sibuk liburan, sibuk acara keluarga, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita meskipun hujan, karena kekuatan iman, tauhid dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lebih mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang terbaik, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, masyaallah. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah kita masing-masing, kondisi kita masing-masing, tetapi niatnya sama, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik bagi kita untuk mendapatkan atau meraih sebaik-baik tempat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu jannahnya Allah, surganya Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu, karena dengan iman dan Islam itu kita punya petunjuk. Orang Muslim itu tidak bisa asal sekedar berbuat. Ketika berangkat keluar dari rumah ada doanya. Ketika masuk masjid ada doanya. Tadi mau mulai ngaji ada doanya, Masya Allah. Beda dengan orang lain. Beda. Semua karena iman, karena hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur karena dengan iman dan Islam itu insya Allah kita akan meraih kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah, insya Allah. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur karena di pundak kita masing-masing Allah memberikan kepada kita amanah dakwah. Karena tanggung jawab untuk dakwah itu Bapak Ibu, meskipun hujan, kehujanan, tidak masalah. Bismillah berangkat. Ya, ikut tanggung jawab. Rasa menopoge, rasa handar beni terhadap dakwah. Ya, sedikit-sedikit meriang, rodong ngantuk, kenapa? Bismillah berangkat. Gitu Bu. Lebih baik ngantuk di masjid daripada ngantuk wonten kafe. Ini langsung saya ngantuk di masjid. Nah ya, nanti jangan ngantuk loh, ini masih pagi. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Dengan dakwah itu kita saling mengingatkan, saling ngajak kepada kebaikan, saling nasihat menasihati. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur begitu. Intinya kita harus selalu bersyukur karena terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Boten mampu menghitung. Ya. Maka yang bisa kita lakukan Bapak Ibu hanya bisa mensyukuri. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita, Allah tambahkan. Masya Allah, tambahkan nikmatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum masuk pada materi, perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tamir. Nama saya Arnold Abdurrahman. Arnold Niko nama baptis. Karena saya lahir bukan dari keluarga yang Muslim. Ya. Di nama lengkapnya yang tertulis di KTP Arnold Al-Gonzaga. Ya. Kemudian setelah menjadi Muslim tahun 2000 ditambahi nama Muslim Abdurrahman. Ya. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Niki seniornya Ustadz Pires ya kemarin
Ya, Ustaz Firas itu junior saya. Hanya bedanya beliau setelah menjadi muslim, saya lupa tahun berapa kemarin masuk Islamnya Ustaz Firas. Tahun pinten? 83 nggih, Pak? Oh 2017. Oh 2007. Oh 2013. Ya, saya tahun 2000. Jadi kacek 13 tahun. Ya. Jadi Ustaz Firas masuk Islam tahun 2013, saya tahun 2000. Ya. Tahun 2000 yang mensyahadatkan saya itu Bapak Dr. Andus Haji Sudiono. Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Waktu itu beliau Kakanwil Depak DIY. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya setelah menjadi muslim tahun 2000 kemudian belajar niku wonten daleme Pak Sunardi Sauri. Yayasan Mu'allaf Al-Muqtadin. Ya. Kemudian tahun 2002 mulai mengajak teman-teman mu'alaf yang sudah masuk Islam, bahkan yang sudah masuk Islam sejak tahun 80-an. Banyak yang masih bingung, belum bisa ngaji, belum bisa sholat. Bayangkan Bapak Ibu, sudah masuk Islam tahun 80-an, tetapi belum bisa ngaji, belum bisa sholat. Bingung. Udah ngajak, monggo kita belajar bareng. Mulai tahun 2002 sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi saya saat ini menjadi pembina di Yayasan Mu'allaf Center Yogyakarta, juga di Yayasan Mu'allaf Center Indonesia. Kemudian yang saya asuh sendiri, yang berdiri tahun 2002 itu namanya Yayasan Mu'allaf Cinta Tauhid. Niku sekretariatnya wonten Gonong Catur. Jadi di mana saya tinggal di situ sekretariatnya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kita menerima orang konsultasi. Ada yang datang misalnya saya pengen masuk Islam. Ditanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Oh karena menikah, nanti dulu. Ya, harus diluruskan. Jadi nikah itu bukan tujuan untuk masuk Islam. Atau menjadi alasan atau asbab utama masuk Islam, bukan. Ya. Kita harus meluruskan niat orang. Kalau Anda tertarik masuk Islam, itu semata-mata karena Allah, karena hidayah. Soal menikah namanya wasilah, lantaran. Jadi jangan keliru. Karena nanti kalau sudah masuk Islam, alasannya kalau karena menikah, nanti selesai menikah, wassalam. Ini kata loh Bapak Ibu, banyak. Ya, jadi konsultasi pra-syahadat, kemudian nanti dibimbing, dituntun. Kalau serius, kita ajak belajar tentang minimal 2 kalimat syahadat. Kemudian apa lagi? Konsultasi. Ada yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya beras, coba, tidak punya duit, semua ditampung, Pak. Padahal yang nampung juga tidak punya duit juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkenalan singkat. Istri saya orang Jogja, anak saya dua putri. Yang satu kuliah di UGM, yang satu di UNY. Di saat mulai tahun 2002 Bapak Ibu, saya mewakafkan seluruh diri saya untuk dakwah Islam, khususnya kepada para mu'alaf. Ya. Khusus untuk para mu'alaf, tetapi juga alhamdulillah di beberapa tempat, di beberapa wilayah, ya, di Jogja dan Jawa Tengah. Saat ini saya tinggal di Condong Catur, ya, agak jauh, makanya tadi kehujanan dan deras dari sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekedar perkenalan. Sekarang kita masuk pada materi. Jadi dahsyatnya kekuatan hidayah, Bapak Ibu. Ini yang bisa menceritakan, itu yang bisa melakoni. Ya. Kalau kita tidak mengalami yang namanya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bisa merasakan, Bapak Ibu. Kayak apa tuh rasanya jadi orang yang dapat hidayah? Ya, Bapak Ibu, di saya masuk ke Jogja tahun 1993 untuk belajar menjadi pastor di sebuah tarekat misi yang ada di Jogja. Ya, waktu itu setelah 4 tahun belajar, kok saya merasa kayaknya jadi pastor itu nggak cocok.
Kenapa nggak cocok? Karena jadi pastor nggak boleh menikah. Oh, jangan nikah, pacaran pun nggak boleh. Wah, ini nggak cocok. Akhirnya keluar, Bapak Ibu, saya keluar tahun 1997, kemudian jadi anak kos di Kampung Leles, Condong Catur. Niko sakilen ini pun Perumnas Condong Catur. Sekarang di sana ada rumah sakit Condong Catur. Dulu namanya Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Condong Catur. Kemudian ganti nama menjadi Rumah Sakit Islam Condong Catur. Kemudian ganti lagi nama menjadi Rumah Sakit Condong Catur, tidak pakai Islam. Ya. Jadi sejak dibeli oleh keponakan dari Pak TB Silalahi, itu menteri di zaman Pak Harto. Jadi orang Kristen, kemudian rumah sakit itu diubah nama dari Rumah Sakit Islam Condong Catur menjadi Rumah Sakit Condong Catur. Nah, saya kenal Islam di kampung itu. Dari mana saya kenal Islam, Bapak Ibu? Jadi saya tidak pernah mengira Allah akan menuntun saya keluar dari tempat di mana saya ketika itu sedang semangat belajar untuk menjadi pastor. Lalu harus tinggal di kampung kecil yang kebetulan di situ mayoritas orangnya orang-orang Muslim, tetapi sangat ramah. Mereka tersenyum, santun, tidak membeda-bedakan ini Muslim, ini bukan Muslim, ini orang Jawa, ini bukan Jawa. Terbuka. Jadi saya waktu itu tinggal di kampung itu karena mencari kos-kosan yang harganya lebih murah, paling murah. Tahun 97 meninggal satu kamar masih 50.000. Ada di sini satu kamar 50.000. Ya. Nah, saya tidak mikir Bapak Ibu kalau yang punya kos-kosan itu orang Muslim. Padahal sejak kecil dididik, ya, sampai dengan sudah kuliah pun dididik Bapak Ibu. Islam itu sama dengan kekerasan. Islam itu sama dengan terorisme. Islam itu identik dengan tidak suka nolong orang. Ya. Islam itu terkenal dengan tidak peduli sama orang. Itu yang dididik sebelum menjadi Muslim. Yang saya dengar, ya, ini tertanam Bapak Ibu. Sehingga kita kalau hidup di tengah-tengah orang Muslim itu menjaga jarak. Ada rasa curiga, kayak kan begitu kan? Jangan-jangan, ya nanti kalau salah diperbaiki ya, Bu. Ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang membuat saya terbuka waktu itu, kenapa orang-orang Muslim di kampung Leles itu kok terbuka, ramah, santun, suka menolong? Ini yang membuat saya penasaran. Karena yang namanya perbuatan suka nolong orang, suka bantu orang, santun, ramah, kasih sayang, itu identik dengan ajaran Nasrani. Ya, di dalam Islam tidak ada. Tetapi kenapa orang Muslim berbuat lain? Ini yang mendorong saya untuk mencari tahu lebih jauh. Nah, suatu ketika saya bertemu Bapak Ibu. Jadi bapak kos saya yang dulunya taat ke gereja tiba-tiba masuk Islam. Dia kalau sholat, jadi tulis di whiteboard surah Al-Fatihah ini kok ditulis. Tulisan dalam huruf Latinnya, kemudian terjemahan bahasa Indonesia. Setiap kali saya lewat kok baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tanya itu apa itu yang dibaca? Dia bilangnya ini kalau di Katolik ya seperti doa Bapa kami. Jadi kalau dalam sholat harus dibaca nih. Oh, saya baru paham Bapak Ibu, ternyata yang mendorong orang Muslim senyum, ramah, santun, suka peduli itu karena terlalu sering membaca surah Al-Fatihah dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu rupanya menep di hati, lalu keluar. Ketemu orang senyum, lebih dulu menyapa.
Kalau ada saudara yang butuh, dia kasih bantuan tanpa memandang perbedaan agama. Jadi waktu itu saya jadi anak kos yang aktif Bapak Ibu di kampung itu. Ronda ikut, kerja bakti ikut, kenduren ikut, pulang bawa BCA, senang sekali loh. Jadi anak kos itu kalau dapat BCA itu senangnya minta ampun, irit. Pokoknya acara di kampung ikut. Ya, lama-lama merasakan ternyata dunia Islam itu menarik, indah. Ya, sehingga saya lambat laun merasa kok seperti hidup di kampung sendiri. Ini awal mula perkenalan saya dengan orang-orang Muslim yang membuka wawasan saya, sekaligus Bapak Ibu mematahkan keyakinan bahwa yang namanya kebaikan, namanya kepedulian, kelembutan, keramah tamahan itu bukan monopoli orang Nasrani. Islam pun mengajarkan demikian. Masya Allah. Sejak saat itu Bapak Ibu saya benar-benar tertarik dengan Islam. Tapi tidak begitu saja masuk. Nanti dulu. Ya. Kenal tahun 97, baru memutuskan menjadi Muslim itu tahun 2000. 1 April tahun 2000. Ini pakai pikir-pikir dulu. Ya. Harus meyakinkan diri sendiri. Apa benar pilihannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini, nah ini saya ingin kemas jadi tema. Jadi kenapa saya kasih tema dahsyatnya kekuatan hidayah? Ya. Yang pertama, kalau orang dapat hidayah Bapak Ibu, yang tadinya dia nggak mudeng jadi mudeng. Yang tadinya nggak senang dia jadi senang. Yang tadinya antipati dia jadi simpati. Tadinya kalau ketemu orang Muslim dia menghindar, menjauh, jaga jarak. Begitu dapat hidayah dia dekat, ramah, salaman. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu di dalam surah Al-An'am. Surat ke-6 ayat 125. Monggo yang betul Al-Qur'an silakan dibuka. Allah berfirman di sana, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk, ya, maka Allah akan yasra sadra, membuka dada. Ya, dia melapangkan dada. Itu artinya apa? Membuka hati Bapak Ibu. Yang tadinya tertutup, pokoknya punyaku yang paling benar. Pokoknya yang suka nolong, yang suka bantu, yang suka ramah, tersenyum sama orang lain itu agamaku, keyakinanku. Terbuka. Oh ternyata kebenaran itu ada di dalam Islam. Ini dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang dapat hidayah Bapak Ibu, kekuatan yang paling pertama adalah hatinya terbuka. Kalau hati sudah terbuka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, yang tadinya kerasnya dilembut, yang tadinya menjauh jadi mendekat, yang tadinya sinis dia jadi tertarik Bapak Ibu. Coba. Yang tadinya benci jadi cinta. Ini baru satu alasan Bapak Ibu. Saya melihat langsung dari orang-orang Muslim. Menyaksikan langsung Bapak Ibu, bukan membaca buku. Bukan. Jadi meskipun saya belajar ilmu perbandingan agama Bapak Ibu, tapi saya menemukan keyakinan tentang Islam bukan karena membaca buku tentang perbandingan agama, bukan, tapi melihat langsung, mengalami sendiri. Ini jauh lebih dahsyat. Tadi Allah bukakan hati Bapak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau hati sudah terbuka, itu seperti apa? Kita lihat.
Ketika orang-orang Arab Bedui ini itu Arab desok, Arab pelosok, ya. Mereka sudah memeluk Islam, kemudian mereka menghadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memproklamirkan diri, kami sudah mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Qalatil a'rabu amanna, dan orang-orang Arab Bedui berkata kami sudah beriman. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan Bapak Ibu oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka orang-orang Arab desa tadi. Qul lam tu'minu, jangan katakan kamu sudah beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan kamu baru atau sudah berserah diri, sudah tunduk, sudah patuh, sudah muslim, belum mukmin. Kenapa? Alamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang baru ucap, baru syahadat, baru ikrar, itu tingkatannya baru muslim. Tapi kalau sudah masuk di hati, yang kita sebut dengan at-tasdiq bil qalbi, itu sudah kuat Bapak Ibu, kokoh, membekas, nancap di hati. Nah, ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Kalau orang mau masuk Islam, dia harus yakin dulu. Ya, yakin dulu baru kemudian kita tuntut dia mengucap syahadat, ikrar bil lisan. Ya, setelah ikrar bil lisan baru kemudian amalun bil arkan, dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Ya. Apakah kalau orang belum paham, belum boleh sholat, belum yakin, belum boleh sholat? Boleh saja, tetapi kan sholatnya itu beda Pak. Kalau kita paham, kita yakin dengan tidak paham dan tidak yakin. Beda. Ya. Yang sholatnya karena sudah yakin betul kepada Allah, kepada orang Islam, dia lebih khusyuk, disertai dengan perasaan takut. Sholatnya tidak mungkin main-main. Ya. Iman harus masuk ke hati. Bapak Ibu, ini yang menjadi motivasi besar bagi saya. Saya kalau sudah masuk muslim, saya tidak ingin menjadi muslim yang biasa-biasa, tidak bisa. Saya sudah meninggalkan gereja, sudah meninggalkan keluarga, ya, hak waris hilang, maka tidak boleh sia-sia menjadi orang muslim. Kalau sekarang levelnya muslim harus naik, di-upgrade, ditingkatkan, didongkrak, naik satu tingkat, jadi mukmin. Syaratnya apa Bu? Harus masuk ke dalam hati. Ya. Apa tandanya kalau iman sudah masuk ke dalam hati Bu? Allah teruskan ayat tadi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya yang Allah sebutkan sebagai orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, bukan? Tidak ragu-ragu. Kalau sudah niat ngaji, bismillahirrahmanirrahim, berangkat meskipun hujan. Berangkat meskipun roda waktu, flu, nggak apa-apa, bismillah. Okay. Nanti kalau minum air putih hangat kan sembuh. Kan gitu, mantap. Yuk, mangkat ngaji boten nggih, mengit nek boten halangan nggih. Lah niku berarti belum mantap. Ya tahu Bu. Ada teman-teman mualaf Bu yang sudah masuk Islam tahun 80-an. Ketika diundang ngaji, Mas, Mbak, Pak, Bu, benjang ahad ngaji nggih. Mualaf nggih ngaji niku saben ahad Bu. Mengke jam sedasa. Nanti berangkat ngaji ya. Nopo jawabannya Bapak Ibu? Ya nanti kalau tidak ada halangan coba. Kok dilalayu ada halangan saja nggak bisa datang. Ia nggak punya sepeda motor. Ya, yang tidak punya sepeda datang ngaji ya. Ya nanti besok kalau udah punya sepeda motor ya. Setelah punya sepeda motor nggak juga ngaji. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita yang tumpahannya mewah.
banyak mobil coba. Tetapi belum tentu sergap ngaji. Belum tentu mau hadir di pengajian seperti ini. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena hati belum terbuka. Ini kudu wonten hidayah. Maka hidayah itu bukan hanya kebutuhan bagi mereka yang belum masuk Islam, Bu. Bukan. Kebutuhan kita semua. Yang sudah masuk Islam pun tetap membutuhkan hidayah. Makanya ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah, pasti kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ini kan pertanyaan. Tahun 2016. Jadi saya baru 6 tahun. 2006 pas gempa Bantul. Saya silaturahim dengan teman saya jadi pastor dia. Satu kampung dengan saya dari Kupang. Dia waktu itu sudah jadi dokter, pulang belajar dari Roma, ya. Saya senang karena teman satu kampung jadi dokter, jadi pastor kepala. Saya datang berkunjung silaturahim. Ketika akan mengulurkan tangan supaya salaman, dia melengos. Lalu dia mengatakan begini, sampai orang muslim itu kalau tiap hari berdoa, mintanya kok selalu minta supaya ditunjukkan pada jalan lurus. Kenapa belum ketemu jalan lurusnya? Ayo Bu, Pak, sampun dereng. Sampun ketemu jalan lurusnya belum Bu? Halo? Regu A, regu B. Sudah ketemu jalan lurus belum? Sampun dereng? Sampun. Kalau dijawab belum, lah udah ikut saya saja. Mau melu aku aja daripada masih bingung-bingung mencari, meminta. Ini pertanyaan menjebak. Kalau dibilang sudah ketemu lah, kenapa kau minta terus? Napa dereng cukup? Belum. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia. Rahasia nggih. Enggak usah kondok-kondok. Kalau orang minta sesuatu berulang kali terus-menerus, itu tandanya apa, Bu? Niku serius, penting banget niku, Bu. Kalau remeh-temeh, sepele tidak mungkin diminta. Minta supaya minta ihdinas siratal mustaqim itu bukan karena belum ketemu jalan lurus, bukan. Sudah ketemu, tetapi kita Bapak Ibu tidak hanya ingin sekedar ketemu. Masya Allah, matur nuwun sangat ya Pak Amir, Masya Allah. Niku rezeki anak soleh, Masya Allah. Nyun pangapunten nggih Pak. Matur nuwun Pak. Makasih ya Pak. Ya. Jadi kita minta setiap saat Bapak Ibu. Niku pernah itu mboten. Sehari semalam niku berapa kali kita membaca ayat itu? 17. Tanahnya loh Bu. Coba. Tak terhitung coba. Kita minta bukan karena belum ketemu, tapi kita sudah ketemu dan kita ingin selamat di jalan lurus itu. Tadi saya masuk, mulai dari parkiran, alhamdulillah dituntun Pak Tamir. Saya tanya lewat mana Pak? Lewat situ. Jalan lurus, lurus. Sampai duduk sini, kemudian duduk sini lagi. Kalau tidak hati-hati Bu, begitu masuk di tangga naik bisa jatuh. Kepleset jatuh. Tidak sampai di sini. Mungkin tempatnya di rumah sakit. Kenapa saya minta supaya saya ingin jalan dari parkiran, masuk pintu masuk, nanti masuk duduk sini, pulang juga selamat. Coba. Ini yang dialamat, ini yang diamanahkan Allah Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini loh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yang haqqa tuqatih. Dan jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan
Kan muslim. Jangan pernah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini kan hati-hati. Ya. Jadi orang minta itu karena dia sudah ketemu, yang ditemukan itu sesuatu yang sangat berarti di dunia dan di akhirat. Maka dia hati-hati sekali ingin menjaga, Bu. Karena bisa jadi baru jalan 5 meter, 10 meter, 20 meter kepleset jatuh. Tidak sampai tujuan. Baru 1 kilo, 2 kilo menggok di jalan. Kenapa menggok? Karena ketemu cewek cantik. Banyak itu Bapak Ibu, teman saya. Ya, ada seorang dokter spesialis jantung dan paru di Jogja ini, di salah satu rumah sakit yang terkenal di Jogja. Rumah sakit mewah. Ya. Dia, mohon maaf, SD-nya di Al-Azhar, SMP Al-Azhar, SMA Al-Azhar. Masuk fakultas kedokteran. Ambil spesialis. Tetapi kemudian murtad dari Islam. Sampai sekarang masih ada itu orang. Tidak usah saya sebut namanya, nanti dia cerita. Coba. Jadi tidak ada yang menjamin kita nanti bisa selamat di jalan lurus. Maka minta terus-menerus kepada Allah supaya kita dibimbing, dituntun di jalan lurus. Kita minta pada Allah supaya kita bisa ajak berjalan di jalan itu, Bapak Ibu. Apa ajak? Bahasa agamanya istiqomah. Istiqomah. Istiqomah niku istaqomu yustaqimu. Niku tegak lurus. Tidak boleh menggok kanan, tidak boleh menggok kiri, tidak boleh pelintat-pelintut. Tidak boleh. Kalau sudah muslim sampai akhir hayat. Jadi Bapak Ibu itu hebatnya. Orang kalau sudah dapat hidayah, kekuatan pertama dia hatinya mantap. Boten ragu-ragu. Semua lam yartab. Apalagi kalau orang sudah dapat hidayah, Bu, hatinya terbuka. Walladzina jahadu amwalahum wa anfusahum fi sabilillah. Orang kalau sudah imannya di hati kuat kokoh Bapak Ibu, dia akan berjuang total. Tidak hanya dengan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, tidak hanya dengan harta, tetapi bahkan dengan nyawa sekalipun tidak masalah. Sekarang kita jadi melihat bukti yang nyata. Saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza, Bapak Ibu, coba, rumah habis, harta habis, coba, fasilitas umum semua dibombardir oleh Zionis, laknatullah Israel. Satu-satunya yang tidak terbombardir, Bapak Ibu, adalah iman dari saudara-saudara kita. Coba, masjid boleh hancur, tetapi sholat tidak mungkin dihentikan. Itu tandanya, Bu. Ya, boleh hancur masjid. Mereka boleh punya rumah, tidak punya rumah tidak masalah. Makanan tidak ada sampai ada harus makan rumput. Air tidak ada, coba. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Coba. Nun sewu padahal Gaza menikah. Luasnya kan cuma 365 km persegi. Jumlah penduduknya cuma 2,3 juta, coba. Tetapi kenapa Israel tidak mudah menguasai? Karena iman yang sangat kokoh. Ini loh Bapak Ibu, yang mesti kita tumbuhkan. Kemenangan umat muslim itu di situ. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, peralatan, persenjataannya seadanya, tetapi semangat keimanan itu tidak pernah pudar. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah. Jauh sebelum Gaza, jauh sebelum Palestina, ada perang Badar, kita ingat. Bagaimana mungkin kemenangan bisa diraih oleh umat muslim hanya dengan 300 tentara melawan 1000 tentara. Iman. Jadi Bapak Ibu, kita buka hati kita. Hati harus terbuka supaya iman bisa masuk. Kayak orang nandur menikah, Bapak Ibu, ngapunten, ya. Niku tempatnya harus bersih. Dibersihkan dulu, baru ditebari benih yang bagus. Nanti tumbuh dengan baik, memberikan hasil yang baik. Hati bersih.
Nomor satu, dahsyatnya kekuatan hidayah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kita lihat. Ya. Orang kalau sudah dapat hidayah, Bapak Ibu, itu tahan banting. Tahan banting, Bapak Ibu. Apapun ujiannya, mereka tetap enjoy. Saya mau cerita pengalamannya. Jadi saya masuk Islam tahun 2000. Lepas subuh, saya dibimbing, diajari oleh Bapak almarhum Dr. Anus Haji Sudiarto. Ba'da subuh. Beliau orang sibuk karena pejabat. Waktunya cuma habis subuh. Belajar. Setelah itu kan saya harus cari jalan lagi supaya bisa belajar lebih banyak. Belajar ke tempat Bapak Sunardi Sahuri. Waktu itu saya nunut di tempat tinggal saudara saya, ini dari Ponorogo. Dia sudah mu'alaf waktu itu 11 tahun, tapi dia tidak belajar Islam, belum bisa sholat. Saya, Bapak Ibu, harus berjalan dari Tegalrejo kota menuju Timoho. Jaraknya ya kira-kira 7-8 kilo. Jalan, Bapak Ibu, tidak punya ongkos. Nunut sama teman mau minta sabu kan malu. Jadi setiap Selasa PP menikah jalan supaya bisa belajar. Di sana belajar Iqra sama ustadznya, dikasih buku Iqra. Ustadznya membimbing, ya. Kalau dia sebut huruf alif, saya tulis huruf Latinnya alif. Lama-lama buku saya penuh dengan tulisan Iqra saya. Sama ustadznya diganti. Begitu diganti bingung lagi. Dan saya 4 tahun, Bapak Ibu, 4 tahun belajar Iqra baru bisa ngaji Quran. Kok lama sekali? Lama, Bu, karena waktu belajar Iqra lapar, nggak bisa konsentrasi. Nggak bisa, Bu, kalau belajar itu lapar. Saya berharap ustadznya bertanya, kamu kok lama sekali belajar Qurannya? Nggak bisa-bisa. Kenapa? Ustadznya nggak tanya. Nggak mau tahu, yang penting harus bisa. Kalau saja ustadz bertanya, saya bilang saya lapar, Ustadz. Dari pengalaman itu, Bapak Ibu, saya punya tekad. Suatu ketika kalau Allah amanahkan kepada saya bisa mengajak teman-teman mu'alaf untuk belajar, saya tidak mau mereka belajar dalam kondisi lapar. Maka sekarang Bapak Ibu, sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang setiap Ahad setelah ngaji kami membagikan beras, sembako untuk para mu'alaf yang membutuhkan. Karena saya merasakan, Bapak Ibu. Merasakan. Ya. Tetapi dengan semua kondisi yang sulit, Bu, belajar harus jalan, dalam kondisi lapar, tidak punya uang, makan kalau belum tentu 3 kali sehari, Bu. Saya tahun 2000 sampai 2005. Belum tentu 3 kali sehari. Tetapi kok masih hidup? Dari mana kekuatannya? Ini dahsyatnya kekuatan hidayah. Ya, Imam As-Sa'rawi ini seorang mufassir, ya, ahli tafsir. Beliau menafsirkan ayat tadi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan petunjuk masuk Islam, maka Allah buka hatinya untuk menerima Islam. Beliau menafsirkan ayat ini. Orang yang diberi hidayah itu, Bapak Ibu, ketika menghadapi persoalan, kesulitan hidup, masalah, yang orang-orang di sekelilingnya kok kayaknya melihat kok ketoknya orang mampu. Yang gak senang mengatakan paling sebentar lagi modar tuh. Ya. Tetapi demi Allah, mereka bukan hanya sekedar bertahan, bukan hanya sekedar bisa melewati masalahnya, tetapi mereka enjoy, mereka bisa menikmati, Bapak Ibu. Bisa menikmati, coba. Pahit tapi masih bisa tersenyum. Lapar tapi masih bisa ngaji, ngantuk tapi tetap ngaji, nggak punya uang tetap berangkat ngaji. Itu dahsyatnya kekuatan iman. Jadi tahan banting. Nah, ini kan ciri dari orang beriman, Bapak Ibu. Di surah Al-Baqarah ayat 177 itu kan dijelaskan dengan satu ayat tapi penjelasannya panjang. Ya. Yang menjelaskan soal iman.
Iman itu yang membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim, mereka menganggap cara beribadah kami dengan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu lebih bagus. Allah turunkan ayat untuk membantah itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dia sebut rukun iman. Apa tandanya kalau orang beriman? Wa atal mala ala hubbi. Orang beriman itu tandanya dia mau memberikan harta yang paling dia cinta, yang paling ditresnani, yang paling diemani, kasih. Saya merasakan Bapak Ibu. Jadi mulai tahun 2002 sampai 2005 ini hidup dalam kondisi yang sangat prihatin. Tapi teman-teman mualaf mau datang, Bu. Ada yang sambat tidak punya beras. Saya tanya istri saya, ada beras berapa kilo? 2 kilo, bagi 2, 1 kilo, 1 kilo. Ada yang sambat tidak punya uang buat sanggup besok anaknya. Ada berapa duit? 10.000, bagi 2. Apa komentar istri saya, Bu? Boro-boro bantu orang lain, dong dirinya sendiri miskin kok. Betul miskin ya, harus diakui. Kalau miskin yang ngaku saja miskin. Tetapi Allah kan maha kaya. Maha kaya. Ini dahsyatnya kekuatan iman, hidayah di situ. Orang tahan banting menghadapi apapun masalahnya. Ya. Sampai jam berapa? Jam pinten, Pak? Jam 7 ya, berarti terakhir. Poin terakhir. Jadi orang yang dapat hidayah itu dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat ketika menghadapi kesulitan, persoalan, masalah. Apa saja masalahnya, Baik? Masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, macam-macam. Kuat insya Allah. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan sangat sabar. Sabar. Nah, kita lihat. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, menjadi orang muslim itu ketika kita berbicara soal ujian hidup, itu jelas sekali. Ya. Jadi kalau anak kita mau ujian, Bu, kalau sudah tahu soalnya, itu kan lebih mudah mempersiapkan diri. Ya. Ada kisi-kisi. Di dalam Al-Quran itu sudah memberitahu kita kisi-kisi Bapak Ibu, apa ujian yang nanti akan kita hadapi dalam hidup. Menariknya Bapak Ibu, sebelum Allah kasih tahu soal ujiannya, Allah sudah wanti-wanti lebih dulu apa yang harus dilakukan. Kita lihat, kalau berfirman, fadhkuruni adzkurkum, waskuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Yang diminta pertama kali ingat Allah. Jangan lupa, karena kita sering lupa Bapak Ibu. Ini pentingnya saling mengingatkan. Kalau sudah mulai lupa, ngapunten, niku omongannya mulai nyelekit. Mbah saking pundi, saking warung, tumbas napa tumbas garam. Kok namung melampah lah, mau sarep numpak pesawat. Ini kan nyelekit. Ya. Dikasih tahu Allah untuk siap. Lalu apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Dikasih tahu di awal harus sabar dan sholat supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu diingatkan tentang para syuhada.
biasa. Saya bisa 3 kali makan sehari itu alhamdulillah, Pak. Ini ujian Allah. Ini masuk Islamnya beneran apa enggak? Jangan-jangan ngabusi. Kan begitu. Kekurangan harta, enggak punya harta. Jangan kurang lagi, enggak punya memang. Tapi alhamdulillah harta bawaan dari Allah. Dengkul, Bu. Dengkul ini berjasa. Saya bisa jalan dari Tegalrejo menuju Timoho, PP. Untuk belajar ilmu, belajar Islam. Jadi saya tidak sepakat kalau orang bilang, "Alah ini modalnya yang modal dengkul." Kok dengkul? Coba kalau nggak punya dengkul. Jangan ngeming ke nikmat dari Allah, Bapak Ibu. Kekurangan jiwa. Jiwa itu kita dijauhi, Bapak Ibu. Allah uji dengan orang-orang yang paling dekat. Diuji dengan istri, dengan anak. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan. Coba. Diuji. Begitu masuk Islam, semua keluarga jauh. Hubungan saya terputus, Bapak Ibu, dengan keluarga selama 26 tahun. Baru 4 tahun yang lalu hubungan itu terjalin kembali. Jadi pedot. Nggak enak rasanya. Tapi kok nggak sedih, nggak susah, biasa. Alhamdulillah. Baru Allah kasih tahu Bapak Ibu, ya, kekurangan buah-buahan itu mata pencaharian. Ya, kehilangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita yang begitu masuk Islam, yang tadinya bekerja di tempat yang bukan orang Muslim, dia harus kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan istri, kehilangan suami. Coba, karena beda keyakinan, karena hijrah. Tapi kata Allah, Pak, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang diuji tadi, tapi ujiannya sedikit, supaya sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau orang dapat hidayah, Bapak Ibu, kekuatannya sabar menghadapi ujian. Luar biasa, Pak. Ini kalau di matematik susah. Ujiannya tadi 5 soal. Ganjarannya 3 tadi kan? Keselamatan, rahmat, hidayah. 3. Ujiannya 5. Banyak mana, Bapak Ibu? Soal ujiannya lebih banyak. Tetapi, Bapak Ibu, kata Allah, seberapapun banyaknya, besarnya, sulitnya ujian hidup, itu di mata Allah tetap kecil. Tidak ada apa-apanya. Karena yang paling penting, bagaimana kita bisa selamat, dapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, apa yang kami sharekan bermanfaat untuk kita semua, mengingatkan kembali supaya kita lebih mantap lagi. Ya. Tadi upgrade, dongkrak dari muslim ke mukmin. Ya, syaratnya harus di hati. Supaya apa? Kita menjadi orang muslim yang kuat. Ya, tahan banting, sabar, dan hatinya selalu terbuka menerima setiap kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, semoga berkenan, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, Pak? Betul? Apa wonten pertanyaan apa usul saran untuk saya? Apa bingung sudah?
Ya Allah. Alhamdulillah. Niki sampun ta Pak? Sampun nggih.